Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, rabbi yassir wa la tu'assir. Bitamin bi khair. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi barakati ulum kum muslimina fid dharaini amin ila an qala kun lana wa la takun alaina ta'alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna famal ambil mursalin atina afdal ma tuti bi ibadakas salihin biduni mihnah bimujarradi fadlikal azim syafaati rasulikal karim ila an qala farriq qalbaka minal aghyar yamla'uhu atau yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkanlah hatimu, kosongkanlah pikiranmu, kosongkanlah fokusmu dari selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan ma'arif wal asrar. Allah akan penuhi hati kita dengan cahaya-cahaya untuk mengenalinya dan juga rahasia-rahasia terkaitnya. Nah, beliau menyuruh kita mengosongkan hati dari selain Allah. Bagaimana di dalam hati tidak ada apapun kecuali Allah. Baik makhluk yang ulwi au sufli, ya, baik makhluk yang kita anggap mulia ataupun yang kita anggap rendah, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, baik yang sifatnya fisik atau non fisik. Seperti kita menyukai keistimewaan baik dalam urusan dunia ataupun ukhrawi, baik dalam urusan maqamat kita kepada Allah ataupun selainnya. Ketika seseorang hatinya hanya cinta kepada Tuhannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya ma'rifatullah. Yang itu akan membuka hatinya dari segala kesalahpahaman tentang Allah. Dan Allah akan hilangkan darinya kegelapan atau hijab yang sifatnya material. Maka dia akan menyaksikan bahwa segalanya itu adalah cahaya-cahaya malakut yang bisa dirasakan secara mendetail, secara total oleh orang-orang yang sudah memenuhi hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah akan penuhi hatinya dengan asrarul jabarut. Nah, ini hal-hal yang sudah sangat istimewa, sudah sangat sempurna. Jadi ma'arif adalah cahaya alam malakut, asrar adalah cahaya alam jabarut. Jadi seperti sudah tidak ada hijab lagi antara seseorang dengan Tuhannya. Nah, kita sudah pernah bahas ya semua tentang alam malakut, alam jabarut, alam musyahadah. Nah, semua itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah sampai. Kita ini hanya teorinya dulu. Yang terpenting adalah kita bagaimana sedikit demi sedikit, ya, melepaskan segala kepentingan. Yang mungkin kalau kita
hijabnya masih hijab zulmani semua, maksiatnya masih di mana-mana di seluruh anggota tubuh kita. Ya, mereka-mereka yang sudah dekat kepada Allah, bahkan hijabnya tuh zulmani, hijabnya ilmunya jadi hijab, sholat malamnya jadi hijab, kepahaman agamanya jadi hijab, keistiqomahannya bisa jadi hijab. Tapi para muqarrabun, orang-orang yang sudah mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, maka mereka sudah tidak terkesan lagi dengan taat ataupun dengan maksiat. Hidupnya hanya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya. Kaya miskin sudah bukan masalah. Kaya sudah bukan tujuan, miskin sudah bukan kesempitan, bukan kesusahan. Taat tidak membuatnya bangga, maksiat tidak membuatnya hancur. Karena sudah memasrahkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terus minta kepada Allah untuk dibimbing untuk sampai kepada makom-makom tertinggi. Ya, di antaranya dengan kita juga harus jalanin memang tingkatan-tingkatan thariqat itu. Zikir-zikir qalb yang apabila hati ini sudah terbersihkan dari segala hujubatnya, dari segala hal-hal yang menghalanginya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti makom-makom itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus bimbing, terus beritahu, terus arahkan. Yang ketiga adalah dengan bergabung dengan para masyayikh al-muqarrabun, dengan orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Umar pernah menyampaikan dalam satu kitabnya, malla yashab malla yakrub li ahlil qurbi la yakrub. Siapa yang tidak mendekat dengan orang-orang yang dekat sama Allah, nggak bisa dekat sama Allah. Siapa yang nggak dekat-dekat sama pelatih bola hebat, ya nggak bisa jadi pemain bola hebat. Siapa yang nggak dekat-dekat dengan pengusaha hebat, nggak jadi pengusaha hebat. Siapa yang nggak dekat-dekat dengan musisi hebat, nggak jadi musisi hebat. Itu sudah begitu circle-nya. Maka yang pertama, apa tadi? Kita harus lewati itu makom-makom zikir. Karena mamin syai'in anja min adzabillah min dzikrillah, tidak ada yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah melebihi zikrullah. Amalan hati ini luar biasa. Nah, itu yang mesti dibersihkan hati kita dari selain Allah, diantaranya dengan cara zikir. Kemudian yang kedua, dengan kita terus doa, mohon, minta hati senantiasa lurus. Bagaimana hidup ini yang cuman sekali, ingin betul-betul dibukakan ma'rifatullah, asrarullah, sehingga kita meninggal dunia betul-betul sudah tertanam, tertancap kehebatan Allah di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga tadi dengan musahabah kepada ahlil qurb. Nah, kemudian yang keempat juga tidak kalah pentingnya, kita terus membuat Allah gembira dengan hal-hal yang Allah SWT akan turunkan rahmat, turunkan hidayah. Di antaranya menyayangi umat, di antaranya peduli kepada umat. Ya, di antara yang paling penting adalah terus menjalankan dakwah. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sama. Sayangilah orang yang sayangilah yang di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Ya, semakin kita peduli kepada sesama kita, maka insya Allah Allah akan pilih kita menjadi hamba-hamba terdekatnya. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, la tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. La tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. La tastabti minhu wujudan nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Jangan menganggap lambat sekali pemberian Allah, anugerahnya kepadamu, tapi pandanglah bahwa keseriusanmu kepadanya itu yang masih lambat. Kamu ini nggak serius-serius, akhirnya hasilnya nggak wujud, ya, hasilnya nggak wujud. Nah, ini yang dibilang di dalam ilmu pikiran bahwa untuk mewujudkan segala yang jadi kenyataan tuh hanya perlu dua proses. Pertama fikir, ya, pikirkan,
seriuskan, ya, kemudian baru difokuskan. Udah gitu aja. Mikir mau jadi hafiz Quran, pikir. Habis itu fokus. Oh, jadi hafiz sudah. Nah, maka pikirannya ini harus dimatangkan dulu, difokuskan ke satu titik. Serius nggak mau jadi hafiz Quran? Datangkan seluruh, orang sekarang sebut dengan big why, strong why, grand why. Kenapa harus jadi hafiz Quran? Oh, karena sekarang banyak orang nyari mantu yang hafiz Quran. Wah, itu nggak kuat. Ya, itu hanya big why, katanya begitu. Kenapa jadi hafiz Quran? Karena kalau jadi hafiz Quran itu nanti akan mudah. Kalau kita menjadi ulama, kita akan mudah untuk mengambil referensi-referensi dari Al-Quran. Ya. Itu lebih kuat itu. Tapi ternyata apa? Ngelihat dia banyak hafiz Quran, ternyata nggak paham Quran. Banyak yang jadi ahli tafsir, banyak yang menjadi ahli istidlal, menjadi ahli tadabur, justru nggak hafiz Quran. Malah yang ada hafiz Quran itu apa? Sibuknya baca aja, nggak bisa memahami, nggak bisa menyelami. Kenapa? Waktunya habis untuk memurojaah hafalannya. Tengah jalan kayaknya nggak bisa nih, udahnya hafalan Quran susah. Dan yang kedua, ekspektasi yang dia harapkan ternyata nggak ada pada kebanyakan orang yang hafiz Quran. Nah, itu namanya apa? Strong why. Nah, nanti grand why. Grand why itu sesuatu yang dilakukan hanya karena Allah. Ya, kenapa jadi hafiz Quran? Ya karena Allah mau seorang itu jadi hafiz Quran. Kenapa menjadi hafiz Quran? Saya mau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Kenapa? Saya mau mensyafaati keluarga saya. Kenapa? Nah, kalau udah urusannya akhirat, urusannya Allah, urusannya sudah bukan tentang dirinya. Tadi kan tentang dirinya semua tuh. Biar laku, diambil mantu. Yang kedua, biar bisa menjadi dia semua. Tapi kalau udah dilepasin dirinya untuk tujuan akhiratnya, untuk tujuan Tuhannya saja, nah ini satu cita-citanya nggak mungkin digeser. Ya, satu cita-cita yang nggak mungkin digeser. Jadi pikirkan secara fokus, pikirkan secara mendetail, betul-betul kita tahu kenapa kita ngelakuin itu. Nah, karena sering sekali orang tuh berubah karena tadi itu tidak ada grand why-nya dia punya jalan itu. Apa yang sedang dijalani itu dia tidak punya grand why, tidak punya alasan yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat, sangat-sangat mendasar kenapa itu harus dilakukan. Ya, ya kita lah coba. Kenapa istiqomah makan? Kenapa istiqomah tidur? Kenapa istiqomah minum? Kenapa istiqomah pipis? Kenapa istiqomah buang air besar? Itu udah tertanam itu. Ini kalau ditelatin, kalau nggak dilakuin, wah bisa sakit. Terus-terusin bisa liver bisa naik ke jantung dan lain sebagainya. Jadi mesti ada satu alasan kuat. Ya. Nah, kenapa kita belum istiqomah tahajud seumpama? Belum ada grand why-nya. Dah sunnah iya, udah selesai. Enggak, tapi betul-betul ada kepahaman yang tertancap dalam diri bahwa hal itu sangat penting dan tidak boleh kita tinggalkan. Jadi jangan pernah berpikir hasil, pikirkanlah apa respon dan reaksi yang kita beri di dalam kehidupan kita. Itu ya yang udah pernah kita sebutin, bahwa rumus kehidupan adalah KRH, kejadian. Bagaimana reaksi kita terhadap kejadian? Reaksi itulah yang menunjukkan hasil. Ini reaksi kita adalah wujud dan iqbal. Kalau kita betul-betul serius menghadap, kita betul-betul serius fokus kepada apa yang kita kejar, maka nggak usah bicarain hasil. Hasil itu pasti akan mengikuti proses yang dijalani. Ya, sekali lagi, pikir secara secara mendetail. Pikir secara matang bahwa hal itu sangat perlu dan nggak mungkin kita tinggalin. Itu makanya sama kan. Kenapa orang tuh bisnis gagal? Ini bukan cara bisnisnya salah, pikirannya belum matang. Bisnis nyari uang doang. Wah, panjang nyari uang di bisnis mah. Bisnis itu bukan untuk sehari dua hari. Ya,
Lihat orang buka warung, orang buka apa, ya, orang buka usaha apa, ya kan baru juga mulai, masa mau langsung ambil untung. Lihat tuh Cina tuh, di antaranya apa tuh, yang kemarin tuh Afifakua ya, Afifakua tuh loh, Afifakua, hargain murah, di botolnya ada apa namanya, ada hadiah, ada potongan harga, lain sebagainya, tampilannya bagus, kemudian apa namanya, isi airnya lebih banyak. Harus begitu, bahasa orang sekarang tuh bakar uang dulu. Itu pun nggak bisa langsung naik, yang lain udah bercokol lebih lama. Tapi karena dia mau begitu, ya, dia nggak pikir hasil, tapi dia wujudal iqbal aja dulu. Sekarang udah menjadi pesaing dia, begitu. Sama mobil Cina tuh, begitu juga. Nggak bisa dia ngalahin mobil Jepang, nggak bisa dia ngambilin mobil Eropa, diambil dulu pasarnya. Ya, mobil ini lawannya apa, mobil ini lawannya apa, harga jatuhin lu segala macam. Nah, sama, kita pengen sama Allah pengen cepet gitu, cuman nggak ada yang dibakar dulu, nggak ada yang dibakar, apanya, nafsunya. Saya nggak sampai-sampai tidurnya masih enak, maksiatnya masih dijalanin. Tapi kalau kita udah, pokoknya Allah udah yang nomor satu, Allah yang terpenting, pokoknya nggak mau buat marah Allah, nggak mau maksiat sama sekali. Nah, kalau di pikirannya tuh udah begitu, nah, kan kita nggak bercabang, mentingin Allah, mentingin duit, mentingin Allah, mentingin pandangan orang, mentingin Allah, khawatir masa depan dan lain sebagainya. Nah, segala ketidakfokusan itulah yang membuat seseorang itu gagal. Sekali lagi, gagal itu bukan tentang teknis, gagal itu bukan tentang langkah-langkah, tidak. Dia tentang kefokusan. Kalau kita fokus, menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, nggak boleh kita tinggalkan, maka nanti langkah itu juga akan ke situ terus. Sehingga kalau langkahnya sudah tepat, pikirannya sudah mantap, langkahnya fokus, langkahnya continuous, langkahnya betul-betul total, udah hasil mah nggak usah ditungguin, jadi pasti datang sendiri. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai di umur seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan kita anugerah-anugerah teristimewa, kita belum diberikan kepahaman-kepahaman istimewa, kita masih terlibat lagi dengan maksiat. Kenapa? Karena Allahnya belum penting, udah titik itu aja. Nah, sehingga gimana kita mau fokus ke Allah di sininya aja nggak fokus. Nah, maka saya bersyukur sekali ya kenal ilmu pikiran yang sesederhana itu begitu. Sekarang juga ngejalanin bisnis lebih enak, Pak Haji. Pikirannya di sini udah, pokoknya kita harus mapan gitu. Kita keluarga cukup, asatid belum, santri belum, pesantren belum, masyarakat, oh ini nggak boleh berhenti. Nah, itu namanya apa? Strong why dan grand why. Apa grand why-nya? Ini mumpung orang lagi banyak yang susah, kita jadi orang gembira untuk gembirain orang susah. Kalau mikirnya diri sendiri, penting amat, udah cukup. Nah, itu kita perlu tanamin. Sama kita dengan Allah juga begitu. Ya, duit masih Allah kasih kok, kesehatan masih Allah kasih. Bener nggak? Kalau kita maksiat masih dikasih duit nggak? Masih. Kasih makan, sehat. Itu sama tadi tuh, udah cukup semuanya. Bukan tentang cukup, tapi tentang Allah ridho apa enggak gitu. Tentang bagaimana nanti di akhirat, tentang bagaimana nanti husnul khotimah apa enggak kalau masih ada keburukan yang kita simpan. Sehingga kalau pikiran kita udah betul-betul total ke Allah, semuanya gampang. Semuanya gampang. Ya sama itu, bisnis kan sulit. Tapi kalau sudah fokus, jadi. Bikin pesantren sulit, kalau udah fokus jadi. Hafal Quran sulit, kalau udah fokus, pikirannya menganggap itu satu kepentingan yang nggak boleh ditinggal, udah. Naam. Nah, dan hal-hal seperti ini udah dipahami Habib Umar sejak kecil, dipahami Kiai Uzairon dari kecil. Kita aja masih bingung, pikir duit, pikir sedepan, itu pikir ini. Ya memang beda bahan,
beda bahan. Ya, orang-orang tua beliau mah wah muasain anak 6 tahun. Kiai Zairon tuh kalau nggak salah baca Dalail 6 tahun ya, terus puasa sekian tahun buat anak kan. Makanya jangan heran ya kalau Gus Ahmad udah lempeng aja. Orang tuanya lempeng. Kita nih orang tua kita belengkok enggak. Alhamdulillah. Ya kita aja yang belum serius ke Allah gitu. Mereka bingung lihat kita tuh ngapain sih orang gini gitu. Tapi ya penting juga halakaman lam ya'rif qadra nafsi itu katanya. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Itu penting juga. Seperti kawan saya ya Ustaz Hashim itu dan bapaknya. Nggak ideal sebetulnya, cuman tahu diri gitu, paham nggak? Nggak ideal tapi tahu diri. Jadi bapaknya kawan saya tuh Ustaz Hashim namanya Dr. Sulhan ya. Dia alumni Temboro tapi yang menjadi dokter dan punya jadi rektor, punya lembaga perguruan tinggi. Kasih nasihat sama Kiai Uzair, ngapa Tuhan urip kayak gini. Ya kata ayahnya Ustaz Hashim itu, saya tuh ngaca diri gitu, tahajud belum bisa istiqomah, duha kadang-kadang bolong gitu. Saya nggak demen tirakat, kalau saya ngambil jalur langit kayaknya nggak pantas katanya gitu. Beda sama jenengan mah dari kecil soleh gini. Ngambil ada di jalur saya malah nggak pantas. Gitu. Maka kalau jalur langit saya tuh nggak terlalu kuat, gitu, maka saya juga buat jalur-jalur bumi agar hidupnya seimbang. Pakai alasan kayak gini. Banyak alasan. Tapi emang begitu. Paham nggak? Jadi beda lah anak Ustadz Abu Syauqi dengan anak Ustadz Iqbal kan beda. Itu maksudnya. Artinya setiap kita punya makomat lah. Yang penting tidak keluar dari syariat. Yang penting kita terus niatkan, kita terus tanamkan bahwa nggak ada yang terpenting dalam agenda hidup ini kecuali nyenengin Allah. Itu yang harus kita tanamin terus. Walaupun ikhtiar jauh banget. Tapi kalau sudah diminta Allah itu malu untuk membalikkan tangan seseorang dalam keadaan kosong. Begitu kata hadis tuh, Innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah sangat malu untuk hambanya kembali diturunkan tangannya dalam keadaan kecewa. Ya. Terakhir nih ada satu cerita. Diceritakan dari Sayyidina Dhunnun al-Misri bahwa beliau melihat seseorang membeli rumah. Dan dia udah ingin nulis tanda tangan kontraknya itu. Lalu Imam Dhunnun al-Misri berkata kepadanya, "Hei saudaraku, kalau kamu mau nerima nasihat, saya mau nasihatin kamu." Maka Imam Dhunnun al-Misri, lalu orang itu mengatakan, "Baik, silakan." Maka kata Sayyidina Dhunnun al-Misri, beliau mengatakan, "Nggak usah beli rumah yang sementara, yaitu rumah di dunia, dan kamu tidak punya rumah nanti di akhirat yang kekal." Lalu orang ini tanya, siapa yang bisa menjamin saya punya rumah kekal di sana? Lalu Imam Dhunnun al-Misri mengatakan, yuk beli satu rumah di surga nanti, dan kamu akan bersama orang-orang mulia di sana. Kamu akan mendapatkan keamanan, kamu akan dapat kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Yaitu rumah yang punya 4 pilar. Al-awwal manazilul khaifin, as-tsani manazilul arifin, as-tsalits manazilul mushtaqin, ar-rabi' riyadul muhibbin. Darun saqfuha arsyur rahman,
wa babuha babur ridwan maktubun ala babiha bil khattil azali daru tuqa wa ridwan alaihima usisat wa ni'ma darul muttaqin thumma nadal haqqu min arja'iha udkhuluha bisalamin amin fa in aradtu aqda syuraha qult fa in aradta aqda syuraha qulta kul fa in aradta aqda syura'iha qulta a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha syami'un alim bi anna lahumul jannah hadza masyal abdut tawwab minal malikil wahhab bi thamanin qimatul khuruj min dhullil ma'asi ila izzit ta'at wa min ta'abil hirsi wat tama' ila rahati zuhdi wal wara' syahida bidzalika udul qalb wal lisan wa sahihu ma nazal min Qur'an wa bitarikhin halla uqdatul israr min waqtil inaba wa manafa bihan qala lahu na'am thumma tasaddaqa bimali wa kharaja ma'ahu ilallah. Nah, ada orang mau beli apa? Beli rumah. Ini taskil apa nih? Ini taskil cash. Jangan beli. Udah beli rumah di surga aja. Gimana tuh caranya? Ya, Allah udah beli harta dan dirinya orang iman bahwa nanti akan diganti dengan surga. Ya, tinggalin semuanya, sekarang kamu ikut khurud sama saya, katanya begitu. Ini fakharaja mahu ilallah, artinya jadi murid beliau, fokus duit yang ada itu untuk perjuangan agama, untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa diri, harta yang terus diperjalankan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya semua dengan kenikmatan di surga. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa yang sanggup siapa yang lebih menepati janjinya lebih Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha, maka dia sedekahkan seluruh hartanya dan dia khuruj bersama Imam Zunnun al-Misri menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keseriusan orang-orang terdahulu, ya. Bukan nggak boleh punya rumah, bukan nggak boleh punya kendaraan, tapi maksudnya adalah kalau ada rumah hanya untuk mewah-mewahan, tidak ada niatnya untuk Allah, sebaiknya nggak usah dilakukan. Kalau punya jabatan niatnya untuk gaya-gayaan aja, maka itu jadi pertanggungjawabkan. Tapi apa saja yang kita lakukan, ya, berbicara atau diam, kaya atau miskin, punya kedudukan atau tidak, mengajar ataupun menjadi pelajar, apapun itu, pastikan semuanya adalah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ya seperti Imam Zunnun al-Misri ini, ada kalanya ekstrim, ya. Ada kalanya ekstrim, dijual semuanya, disedekahkan semuanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin pasti Imam Zunnun al-Misri juga melihat orang ini punya bakat-bakat kebaikan. Yang kedua juga mungkin beliau melihatnya bahwa rumah ini tidak diniatkan untuk membangun akhiratnya, ya, karena berapa banyak juga ulama-ulama yang sangat kaya. Artinya adalah semakin kita serius menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan inginkan dari kita, yakinlah keseriusan kita kepada Allah akan mempercepat hasil yang Allah akan berikan kepada kita. Namun jika hasil itu belum datang, jangan pernah salahkan hasil. Kita lihat sejauh mana kefokusan kita, keseriusan kita, dan totalitas kita untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah kita terus bersihkan hati kita dari kebesaran selain Allah, siapapun itu, apapun itu, ya. Dan itu betul-betul jadi obat hati itu. Kita kalau ngelihat temen udah punya ini, punya itu, kita kalau ngelihat temen udah tenar di sana, tenar, kadang-kadang hati itu agak terganggu. Tapi kalau kita kembaliin ke Allah, langsung tenang lagi tuh. Emang yang dicari duit, emang dicari kedudukan, emang dicari dikenal orang? Enggak. Ya, kita mau serius aja sama Allah. Ya, kita mau terus ngaji, kita mau terus dakwah, kita mau ngurus santri, kita mau baik sama masyarakat, kita mau manfaat buat masyarakat, kita mau jadi solusi buat keluarga. Belum datang hasilnya nggak peduli. Beneran, ingat Allah tuh obat banget, dan nggak ada obat lebih hebat dari itu. Ya, kemudian yang kedua, jangan sibuk ngurus hasil, sibuklah kepada diri kita. Sudahkah kita serius sama Allah? Kalau sudah, insya Allah nggak ada yang nggak Allah kasih, pasti Allah berikan. Fikir secara matang bahwa hal itu penting, fokuskan.
lalu total berjalan di jalannya, pasti Allah akan berikan hasilnya. Apapun itu, mau kaya, mau pintar, mau alim, mau hafiz, mau jadi wali, pikir bahwa jadi wali itu penting, jadi kekasih Allah itu penting, jalan. Insya Allah tidak lama Allah akan pertemukan kita dengan hasil yang terbaik. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.